A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sekali lagi tentang bagaimana seseorang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, apalagi sekedar virus corona. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Memang betul kita wajib waspada, dan bahkan menurut saya yang lebih bisa diambil hikmahnya dari geger ini adalah kita memang wajib meningkatkan pola hidup sehat. Itu satu, untuk kesehatan zahir. Untuk kesehatan zahir batin ada hal yang semestinya sudah kita lakukan selama ini, tetapi mungkin kita melakukannya tidak sepenuhnya, yaitu dengan berwudu lengkap dengan segala sunnahnya. Makanya mengapa ada hadis yang luar biasa, barang siapa menyempurnakan wudu sesempurna-sempurnanya maka akan dibukakan pintu surga dari mana saja dia boleh masuk. 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang berwudu dengan sesungguh-sungguhnya, termasuk mulai dari mencuci tangan. Sebelum wudu kan kita disunahkan mencuci tangan. Mencuci tangan harus di sela-selanya. Ini sudah ajaran kita, bukan kemarin sore gara-gara virus corona. Tidak, udah begini kita. Itu satu. Kedua, menghirup air melalui hidung, terus kemudian dihempaskan sekuat-kuatnya. Ya, itu juga membantu. Ini lahirnya saja sudah mengusir penyakit, belum batinnya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya, mengapa mayat itu masih wajib dimandikan? Nah ini, padahal orang, kata-kata wajib itu kan bagi orang mukallaf. Mukallaf itu ya yang hidup, berakil balik, tidak gila. Lah orang kalau sudah mati itu loh kan nggak punya kewajiban lagi, sudah nggak punya akal, nggak punya nyawa lagi kan begitu. Tapi mengapa masih wajib dimandikan? Karena ada makna toharatul batin. Nah, kesucian batin. Nah, mandi dan wudhu itu hampir sama, cuman kan kalau mandi itu hadas besar, wudhu hadas kecil, tapi sama-sama toharoh, bersuci. Nah ini semua sebetulnya perangkat-perangkat itu agama kita sudah lengkap. Tidak perlu mendatangkan WHO. Tidak perlu WHO mendikte negara kita untuk memaklumatkan kondisi bencana nasional. Tidak perlu. Kita ini mah alhamdulillah umat beragama, apalagi satu-satunya ajaran yang secara langsung mengkaitkan kebersihan dengan keimanan itu agama kita. Bayangkan kebersihan langsung dikaitkan dengan keimanan. Ini innallaha, meskipun ini dhaif, kalau ini dhaif enggak masalah, bukan untuk halal haram saja. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Wah, okay. Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Kalaupun itu hadis dhaif, ada dukungannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Loh kan begitu. Nah, nggih, pun. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Mari kita
galakkan pola hidup sehat. Tentu saja jangan malas-malas. Rumah kita bersihkan, baju kotor segera dicuci. Jangan sampai ada baju direndam terlalu lama. Nah ini kan semuanya. Nah begitu ya. Semuanya itu kalau perangkat itu kita lakukan, itu mendorong kita untuk menjadi manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, mau ada virus, mau bersalam-salaman kayak apa, tidak seperti yang dipertontonkan di televisi. Kepala-kepala negara di dunia luar atau mungkin beberapa pejabat kita sudah ngeri salamannya begini. Nah, gini. Iya. Saya sudah lama, jauh sebelum masalah virus corona, saya sudah pernah berteriak-teriak dan saya ulang-ulang tentang beberapa fenomena yang saya temukan. Guru-guru PAUD dan taman kanak-kanak mengajari peserta didiknya cium tangan begini dan begini, tidak begini. Masalah kesehatan, nanti menular. Makanya kalau berpikir itu komprehensif, lengkap, terpadu. Loh, kalau kita wudhunya yang seperti itu tadi, ditambah daimul wudhu, berusaha melanggengkan wudhu, maka kalau sekedar cium tangan begini ini tidak masalah. Itu jaminan Rasul, su'rul mu'mini dawaun. Masa sih kita nggak percaya Rasul, lebih percaya WHO? Tapi lagi-lagi harus lengkap, melaksanakan perintah Rasul harus lengkap, jangan dipotong-potong. Tapi mungkin saya bisa memaklumi guru-guru itu mengajarkan itu, tapi kayaknya jauh deh. Saya bukan meremehkan mereka, mungkin mereka, tapi saya mungkin bisa mencari kebenaran di situ. Ya gara-gara sekarang orang itu wudhunya nggak bener, makanya anak didik saya suruh begini. Alah, kayak ngerti-ngerti dewe. Ini kita harus menegur diri kita sendiri. Monggo perangkat mulai dari wudhu yang sepele-sepele ini kita jaga, kemudian kebersihan kita jaga. Maka jangan salahkan, jangan meragukan ketika Rasulullah SAW bersabda, su'rul mu'mini, bekas mulut orang beriman, dawaun, itu obat. Makanya di antara, kalau kitab-kitab akhlak itu, di antara tanda kita itu tidak sombong adalah berani makan sepiring berdua, minum segelas berdua, bertiga, berempat, yang selalu dilakukan oleh anak-anak pondok. Tidak hanya itu, cukup air intip, masih di periuk yang Masya Allah sangat hitam, berame-rame, bermulut-mulut di situ. Saya tidak tahu ini saya dimarahi WHO, emang gue pikirin WHO aja kok. Terus lagi saya tambahkan, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mempraktekkan hal tersebut, makan sepiring berdua, minum segelas berdua, bahkan dengan seorang pemuda Yahudi. Coba bayangkan, pemuda Yahudi sangat mungkin makan makanan yang najis, tapi Rasulullah berkenan makan dan minum di tempat yang sama dengan pemuda Yahudi. Loh, kan berarti Nabi tidak menjaga najis. Najis itu hanya hukum fikih. Najis itu hanya hukum fikih. Artinya hukum fikih itu hanya didasarkan pada pandangan mata dan indera yang luar. Selama kita tidak tahu orang lain baru saja memegang najis, maka hukumnya orang tersebut suci, titik, meskipun non muslim.
Loh, ini kan tidak sampai ke sana. Selama kita tidak tahu orang yang di hadapan kita ini tidak bersentuhan dengan najis, kita tahu sendiri. Oh enggak, sejak tadi dia enak-enak saja sama saya. Meskipun mungkin sebelum bersama saya orang tersebut mengkonsumsi najis, itu tidak urusan. Bukan urusan kita. Anda boleh yakin bahwa ini suci selama kita tidak melihat dengan mata kepala atau diberitahu teman yang kita percaya. Oh, dia habis makan babi misalnya. Oh, dia habis menenggak bir misalnya. Nah, ini baru. Bon. Kembali kepada judul besar, mari kita berusaha untuk selesai dengan dirinya sendiri. Bon.